Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati Ibu Terza Travelensia DP MPD sebagai pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Ivon Hafidlatil Kirami MPD sebagai pembimbing 2. Dan tak lupa untuk kedua orang tua tercinta yang tiada hentinya selalu memberi kasih sayang, doa, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tidak terhingga. Pada kesempatan kali ini, saya Nuril Falina, Prodi PIAUD NPM 0446 akan melakukan presentasi terkait hasil artikel yang sudah saya teliti sebelumnya dengan judul Implementasi Lagu Upin Ipin dalam Pengenalan Huruf Hijaiyah pada Anak di RA Sunan Bonang. Dan alasan saya mengambil judul ini karena menurut saya penelitian ini sangat mudah diterapkan dan berdasarkan dari beberapa penelitian lain menyatakan bahwa penerapan ini lebih efektif dalam pembelajaran mengenal huruf hijaiyah untuk anak usia dini, dan RA Sunan Bonang adalah salah satu sekolah yang menerapkan metode ini dengan hasil yang cukup baik. Sebagaimana hasil observasi yang sudah saya lakukan, bahwa RA ini bertempat di Desa Braniwetan, Kecamatan Maron. RA Sunan Bonang ini sudah terakreditasi B dan memiliki 5 guru, 38 siswa. Selain itu, dalam kegiatan belajar mengajar, RA ini sudah memberikan beberapa mata pelajaran seperti pada umumnya. Salah satunya yaitu belajar mengenal huruf hijaiyah. Mengenal huruf hijaiyah sangat penting bagi kita sebagai umat muslim. Oleh karena itu, anak memang seharusnya mengenal huruf hijaiyah sejak dini. Nah, yang menjadi PR bagi kita itu bagaimana anak dapat mudah belajar mengenal huruf hijaiyah. Menurut beberapa ahli penelitian, itu bisa berhasil, salah satunya dengan menggunakan metode belajar yang tepat. Dalam penelitian ini, metode belajar yang digunakan adalah metode bernyanyi. Menurut Fadilah, metode bernyanyi merupakan metode pembelajaran yang di dalam lagu menggunakan syair yang dilagukan. Syair-syair lagu yang akan dinyanyikan disesuaikan dengan materi yang akan dibahas. Dalam mengenal huruf hijaiyah, jika sambil bernyanyi, secara tidak sadar anak akan belajar yang pertama, membedakan bunyi huruf, kata, dan kalimat. Yang kedua, melafalkan huruf, kata, dan kalimat dengan jelas. Yang ketiga, mengingat huruf, kata, dan kalimat. Selanjutnya, penerapan metode bernyanyi di RA Sunan Bonang. Di RA Sunan Bonang ini memilih lagu huruf hijaiyah Upin Ipin dalam pembelajaran mengenal huruf hijaiyah, sebagaimana pernyataan dari Ustazah Huliatul Mila dalam sesi wawancara, berkata bahwa dalam lagu tersebut ada beberapa kelebihan sehingga akhirnya dipilih menjadi lagu pilihan penggunaan metode pembelajaran. Pembelajaran ini dilakukan setiap 2 kali seminggu, Senin dan Selasa. Penerapan metode ini dilakukan di kelompok A RA Sunan Bonang dengan jumlah 16 anak di bawah bimbingan Ustazah Ulfa Muslimah. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode bernyanyi dalam pengenalan huruf hijaiyah pada anak di kelompok A di RA Sunan Bonang Braniwetan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono, kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah eksperimen. Selanjutnya itu jenis penelitian analisis deskriptif. Menurut Adi Putra, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada. Subjek penelitiannya adalah kelompok A sebanyak 16 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan 3 langkah: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi, penelitian ini dilakukan pada tanggal 3 Januari sampai 3 Februari. Wawancaranya, di sini saya
wawancara bersama Ustazah Huliatun Millah, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan 4 tahapan. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, reduksi data. Reduksi data yang dimaksud di sini adalah menyeleksi data yang sudah terkumpul. Yang ketiga, penyajian data, dan keempat, penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Menurut Rizaldi dan Masito, dalam penggunaan metode bernyanyi pada anak usia dini ada 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, kedua tahap pelaksanaan, ketiga tahap penilaian. Dalam tahap perencanaan terdapat 3 aspek. Yang pertama, persiapan dan perencanaan pelaksanaan pembelajaran metode bernyanyi. Kedua, guru harus memahami dengan baik materi yang disampaikan. Ketiga, pemilihan lagu yang diajarkan. Yang kedua, tahap pelaksanaan terdapat 2 aspek. Yang pertama, mendemonstrasikan lagu secara berulang-ulang. Selanjutnya, menyampaikan informasi pembelajaran. Yang ketiga, tahap penilaian, yaitu mengulang dan menggunakan pertanyaan terkait materi yang sudah diajarkan. Selanjutnya, dampak penggunaan bernyanyi. Yang pertama, anak cenderung aktif. Ketika guru menerapkan metode pembelajaran bernyanyi, anak akan aktif dan ikut bernyanyi. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan, sehingga imajinasi anak berjalan dengan mengingat huruf hijaiyah. Yang ketiga, meningkatkan minat belajar anak. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode bernyanyi dengan lagu huruf hijaiyah, Upin Ipin sangat efektif dalam memberikan pengenalan huruf hijaiyah pada anak di kelompok A di RA 96. Adapun penerapannya yang terstruktur memberikan nilai positif dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga peneliti menemukan hasil bahwa setelah menggunakan metode tersebut, anak-anak memiliki keterkaitan dalam belajar huruf hijaiyah dan ikut terlibat dalam proses pembelajaran lingkungan, dan sehingga lingkungan belajar tercipta juga menjadi menyenangkan dan anak lebih cepat hafal. Mungkin sampai di sini saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.